Shalom. 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 Salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik bagi kita. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk hidup dalam rencana Tuhan. Untuk hidup dalam rencana Tuhan. Jangan hidup dalam rencana. Saudara, kalau kita hidup dalam rencana kita, maka akan selalu ada namanya kegagalan. Tapi kalau kita hidup dengan rencana Tuhan, pasti kita, saudaraku, akan berhasil, ya, akan berhasil kalau kita hidup dalam rencana Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, coba dibaca. Yeremia 29 ayat 11, demikian firman Tuhan. Iya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan sudah punya rencana terhadap hidup kita masing-masing. Tuhan sudah punya rencana terhadap hidup kita masing-masing. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus mengerti apa sebenarnya rencana Tuhan dalam hidupmu. Kalau kamu mengerti apa rencana Tuhan dalam hidupmu, maka kamu, saudara-saudaraku, akan mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidupmu. Tetapi kalau kita tidak pernah mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak pernah tahu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu saya berharap kepada kita semua, marilah saudara belajarlah mengerti kehendak Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan sudah menetapkan rencananya bagi kita masing-masing. Oleh karena itu supaya kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Kalau kita berjalan dalam rencana Tuhan, maka kita akan berhasil dalam hidup kita. Yeremia pasal 17 ayat 7. Ya. Yeremia 17 ayat 7, Ya. firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Orang yang mengerti kehendak Tuhan, orang yang berjalan dalam rencana Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan orang inilah yang disebut menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya, kita sudah menaruh harapan kita kepada Kristus. Kita sudah menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kenapa kita bisa menaruh harapan kita? Kenapa kita bisa mengandalkan Tuhan? Karena kita belajar apa sebenarnya kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, marilah kita memahami apa rencana Tuhan. Marilah kita memahami apa kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Mazmur pasal 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Iya. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Amin. Orang yang mengerti kehendak Tuhan adalah orang yang merenungkan firman Tuhan. Orang yang berjalan dalam rencana Tuhan adalah orang yang merenungkan firman Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari saudaraku, siapapun kita, dimanapun kita berada, kalau firman Tuhan menjadi tolak ukur dalam hidup kita, perjalanan hidupmu pasti akan berhasil. Perjalanan hidup. Jangan saudara mengandalkan kekuatanmu.
Jangan saudara mengandalkan pikiranmu, tapi andalkanlah Tuhan dalam hidup saudara. Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Andalkan Tuhan dalam masa depanmu. Andalkan Tuhan dalam pekerjaanmu. Andalkan Tuhan dalam rumah tanggamu. Andalkan Tuhan dalam jodohmu. Andalkan Tuhan dalam pendidikanmu. Andalkan Tuhan dalam perkuliahanmu. Maka saya percaya, jika Anda mengerti mengandalkan Tuhan, menaruh harapanmu kepada Tuhan, engkau tidak akan pernah gagal. Amin. Engkau tidak akan pernah gagal, Amin. tapi engkau akan berhasil. Amin. Akan berhasil. Tetapi jadikanlah firman Tuhan menjadi kesukaan. Jadikan Tuhan menjadi orang yang terutama dalam hidupmu. Jadikan Tuhan menjadi kesukaanmu. Jadikan Tuhan menjadi terutama dalam hidupmu. Kalau kita menjadikan Tuhan yang terutama, maka pergunakanlah waktu, saudaraku, untuk senantiasa berdoa. Berdoa. Saya berharap doa berantai yang kita lakukan jangan berhenti. Haleluya. Haleluya. Tapi kita harus komitmen dalam doa-doa kita. Dan bukan hanya itu, saudaraku. Kalau hanya itu yang doamu, saudaraku, maka saudaraku sangat dangkal. Minimal 3 kali dalam sehari saudara berdoa, saudara memuji-muji Tuhan. Minimal kita 3 kali dalam sehari memanjatkan doa kita, memuji Tuhan kita. Kita berlutut di hadapannya, kita berdoa syafaat, kita memuji Tuhan. Kenapa Daniel terangkat? Karena ia komitmen 3 kali dalam sehari ia berdoa. Kenapa Daniel terangkat? Karena dia komitmen 3 kali sehari ia berdoa. Maka siapapun kita, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita ingin melihat keberhasilan kita di masa yang akan datang, bukan hanya keberhasilan secara jasmani, tetapi keberhasilan yang terutama adalah kita masuk kota kudus, Yerusalem baru, yaitu saudaraku masuk di kota yang direncanakan Tuhan, yaitu surga yang mulia. Di sana tujuan hidup kita. Kita ingin masuk ke kota kudus, kota yang dibangun dan yang direncanakan oleh Tuhan. Kita ingin masuk ke sana. Kita ingin masuk ke sana. Untuk mencapai ke sana, saudaraku, butuh perjuangan. Kita harus berdoa dan berpuasa. Maka saudaraku, pergunakan hari-hari saudara untuk berpuasa. Berdoa dan berpuasa itu sedang mendekatkan diri kepada Tuhan. Kamu sedang berusaha memusatkan perhatianmu kepada Tuhan. Kamu sedang berusaha membuat Tuhan istimewa dalam hidupmu. Ketika kamu mengambil keputusan berdoa dan berpuasa, itu kamu sedang membuat Tuhan istimewa. Kalau kau jadikan Tuhan istimewa dalam hidupmu, percayalah, kamu pun akan istimewa dibuat oleh Tuhan. Amin. Kamu akan istimewa dibuat oleh Tuhan. Tuhan akan membuatmu istimewa. Karena apa? Karena kalau buat Tuhan istimewa dengan cara berdoa dan berpuasa. Maka saudaraku jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sebagai umat yang dikasih Tuhan, sebagai umat yang dipilih Tuhan, jangan saudara pernah berhenti berdoa dan berpuasa. Ketika Musa dipilih Tuhan, maka dia pertama sekali dia harus berpuasa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Ini saudara, berpuasa adalah suatu sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Suatu sikap mengandalkan Tuhan. Kenapa kita berdoa dan berpuasa? Karena kita ingin rindu dipakai Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku pakailah aku. Di bidang mana mau Tuhan pakai? Di bidang mana talenta kita? Haleluya. Haleluya. Talenta yang kita miliki. Apakah talentamu menjahit? Itu kan dipakai Tuhan. Talentamu komputer, talenta dipakai Tuhan. Talentamu main musik, itu akan dipakai Tuhan. Talentamu, di mana kau punya talenta? Di mana engkau punya talenta, punya skill yang ingin Tuhan pakai? Di mana? Maka Tuhan ingin angkat saudara sesuai dengan talenta, skill yang kau miliki. Kalau kau ingin sastra Inggris dan kau betul-betul ingin kau terangkat di sana, berdoa. Sebagai saya hamba Tuhan, saya harus berjuang supaya saya juga terangkat adalah saya harus berdoa. Kita masing-masing saudaraku punya talenta, punya skill yang berbeda-beda. Haleluya. Haleluya. Talenta dan kelebihan kita masing-masing. Itu adalah lewat kerja keras. Kita harus belajar. Tidak ada orang yang pandai main musik kalau tidak pernah belajar main musik. Haleluya. Tidak ada orang pernah pandai main laptop, saudaraku, multimedia, kalau tidak pernah belajar. Tidak ada orang pernah bisa pandai memimpin pujian kalau tidak pernah belajar memimpin pujian. Sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa memimpin pujian kalau kamu tidak pernah memulainya. Haleluya. Haleluya. Sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa memimpin pujian kalau kamu tidak pernah bisa memulainya. Tapi segala sesuatu karena ada kemauan ingin belajar. Kalau kita ingin menguasai bahasa Inggris, kita belajar bahasa Inggris. Kalau kita ingin menjadi penjahit berkualitas di sana, penjahit, maka kita belajar menjahit. Supaya apa? Supaya kita berkualitas. Berkualitas artinya ada nilai jual, ada harga. Kamu akan dihargai sesuai dengan kualitasmu. Kamu akan dihargai sesuai dengan ilmumu. Kita akan dihargai sesuai dengan pelayanan kita. Di mana Tuhan pakai kita, saudaraku? Di mana mau Tuhan pakai hidup kita? Pergunakanlah semua untuk melayani Tuhan. Pergunakanlah semua untuk Tuhan. Semua kau lakukan karena Tuhan. Kau menjahit karena Tuhan, kau bilang. Kau tahu Inggris karena Tuhan. Kau tahu keyboard karena Tuhan. Kau tahu semua apapun yang kau tahu karena Tuhan. Kita pergunakan semua untuk melayani Tuhan. Talenta dan kelebihan kita semua untuk kemuliaan Tuhan. Apapun talenta saudara, apapun kelebihan saudara. Saudara, kita harus berjuang, kita harus belajar. Kita harus belajar. Kita harus belajar. Saya jadi pendeta juga harus belajar. Haleluya. Belajar. Jadi saudaraku, apa pekerjaanmu? Kamu ingin dihargai dalam bidangmu. Mari belajar sungguh-sungguh. Dan semua kau lakukan karena Tuhan. Maka saya percaya tidak ada yang kecewa dalam hidup kita. Amen. Tapi mari kita belajar komitmen. Ulang baca Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Iya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Terus. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ditanam artinya berkomitmen. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Lalu kau akan memulai mendapat hasil. Bukan seterusnya. Ada musim, ada waktu-waktu tertentu kamu panen terus. Dan tidak layu daunnya. Iya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja kau kerjakan berhasil. Amin. Saudara, contoh.
Kenapa si Aprilia berhasil? Karena dia komitmen di sana, tertanam dia. Dia kan bukan sebentar ingin bahasa Inggris, sebentar ingin bahasa Indonesia, sebentar ingin bukan. Tapi dia berkomitmen sampai benar-benar dia kuasai itu sastra Inggris. Ketika dia kuasai ilmu itu akan bisa diberikan kepada masyarakat. Haleluya. Dan ilmu yang diberikan itulah yang akan dihargai oleh orang. Kalau contohnya si penjahit sebenarnya, seorang penjahit sebenarnya adalah dia menguasainya. Ketika dia menguasai, dia komitmen tertanam. Tidak yang jadi ini, tidak yang jadi ini. Komitmen. Tuhan, buat aku berhasil di bidang ini. Bahkan bergumul, bahkan berdoa berpuasa. Tuhan, buat aku berhasil di bidang ini. Tuhan, buat aku mengerti, buat aku berhasil. Maka saudaraku, semakin Tuhan berikan hikmat, semakin Tuhan berikan hikmat, dan kamu akan melihat keberhasilan. Kamu akan dihargai orang karena apa? Karena skill. Haleluya. Saudara, penjahit di Indonesia ini ada harga jahitannya sampai ratusan juta. Saudara, bukan soal nilai kainnya, tapi nilai jahitannya. Haleluya. Siapa penjahitnya? Ini nilai rancangannya. Siapa perancangnya? Ini loh. Dan ketika dilihat hasil jahitan kita, orang kagum-kagum. Ketika orang terkagum-kagum, saudara, kita diberkati. Maka dikatakan, kalau orang yang tercoba, ulang baca 3 tadi ya. 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Iya. yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ada waktu dia menghasilkan. Ada waktu dia menghasilkan. Ada waktu dia menghasilkan. Haleluya. Haleluya. Ada waktunya. Dia panen. Ini saudara. Sama seperti bus. Supir bus itu panennya kapan? Hari raya dan tahun baru. Tahun baru. Dijamin bus panen raya. Hari biasa kurang. Maka inilah disebutkan musim. Jadi pas musim. Musim kapan? Haleluya. Banyak penjahit saudaraku musim masuk sekolah banyak kali jahitannya. Musim Natal, hari raya banyak kali jahitannya. Jadi musim ini dipergunakan menjadi panen raya dia. Tahu mempergunakan musim. Jadi bukan seterusnya memang. Tapi ketika kita tahu mempergunakan musim. Apa dikatakan? Coba udah baca. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Menghasilkan buahnya pada musimnya terus. Dan yang tidak layu daunnya. Tidak pernah layu semangatnya. Terus semangat. Ada gairah. Terus. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Namanya orang bersemangat pasti berhasil. Yang tidak berhasil siapa? Orang yang patah semangat. Makanya dikatakan siapa kena corona. Orang yang imunnya rendah. Gampang patah semangat. Hanya udah kena, langsung ketakutan dia, ketakutan. Lihat kemarin di kapal. Ketakutan dilompatnya kapal itu, coba bayangkan karena ketakutan. Apa sih corona kok takut kali sama corona? Padahal dibilang kalau imunmu tinggi, tidak akan mungkin. Loh. Makanya orang yang takut ditakut-takuti akhirnya kena langsung mati dia. Kalau kita tahu bahwa mati itu di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan mati hidup kita, Tuhan yang menentukan. Bukan hanya corona yang bisa membuat kita mati. Bukan hanya virus corona, penyakit jantung lah, leper lah, lambung lah. Ada begitu banyak. Dan bahkan yang mati disebabkan karena corona. Bukan corona penyebabnya mati. Karena sudah ada penyakit bawaan. Udah ada jantung. Ada. Jadi ketika dia katanya corona, langsung imunnya rendah, ketakutan dia. Dikurung satu tempat.
Kenapa orang cepat mati? Karena diisolasi. Ditempatkan sendiri. Yang sebenarnya ketika ada orang sakit yang butuh penghiburan, butuh motivasi, butuh, tetapi saudara dikasih oleh Tuhan karena ketakutan, maka orang yang kena virus corona tidak bisa dibisuk. Perawat pun datang dengan jauh-jauh, sehingga semakin stres pasiennya. Ketika stres, imunnya turun. Sebenarnya corona tidak membawa kematian, tapi ketika ketakutan yang dibawa virus corona itu membuat orang stres. Langsung satu keluarga di karantina. Ini sekarang hanya batuk dan dicurigai corona, dicurigai flu dan dicurigai corona, hanya flu langsung dikarantina semua. Langsung akhirnya apa yang terjadi? Imun langsung turun. Inilah yang membuat, sebenarnya adalah membuat kita tak rusak adalah ketakutan kita. Kekhawatiran kita. Makanya di pada diri kita tidak ada roh ketakutan. Di mana itu tertulis? Roma 8 ayat berapa? 10? 11? Coba. Ada apa? Nomor 8 apa? Ayat 15. Ayat 14 mulai. Roma 8 ayat 14. Iya. Semua orang yang dipimpin oleh roh, saya ulang, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kalau kamu sudah dipimpin Roh Kudus, Roh Allah, maka kamu diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah terus. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tidak ada roh yang membuat kamu takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Tetapi kamu telah menerima roh yang membuat kamu percaya diri. Amen. Sebagai anak Allah, kita harus percaya diri. Amen. Karena roh ketakutan yang telah lenyap. Tidak ada lagi roh ketakutan. Tidak ada roh yang membuat kamu jadi takut lagi. Tidak ada roh yang membuat kita jadi takut karena corona. Ketakutan kita membuat imun kita turun. Kita semakin stres, depresi, dan semakin banyak penyakit menyerang kita. Maka sebenarnya ketakutan pemerintah, ketakutan para medis justru membuat masyarakat seringkali semakin ketakutan. Semakin ketakutan. Hanya kena satu di karantina semua. Padahal belum jelas apa itu corona atau tidak. Padahal karena demam, batuk, diminum tolak sudah sembuh. Haleluya. Maka
saudaraku dikasih oleh Tuhan? Jangan. Coba orang baca. Ayat 15. Ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi terus. Tetapi kamu telah menerima roh Allah yang menjadikan kamu anak Allah. Tetapi kamu telah menerima roh Allah yang membuat kamu percaya diri sebagai anak Allah. Dalam dirimu ada kuasa, dalam diri kita ada otoritas Tuhan. Amin. Terus, Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. semakin percaya diri kita. Terus, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. amin. Amin. Kita percaya diri. Kita ini anak-anak Allah yang diberi kuasa sama Tuhan. Jadi tidak perlu takut. Karena soal kematian bukan hanya virus corona yang membuat kematian. Perhatikan ibu saudara. Perhatikan jantung saudara. Perhatikan semua. Gula darah tinggi. Ketakutan membuat tensimu tinggi naik. Ini loh. Ketika dia dibilang kena virus corona, langsung naik tensinya. Karena ketakutan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jangan kiranya kita taburkan roh ketakutan. Tapi biarlah kita senantiasa memiliki roh percaya diri. Bahwa kita memiliki roh Allah. Firman Tuhan berkata tidak ada jatuh rambut kita sehelai pun tanpa seizin Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau Tuhan baru mengizinkan kita mati, kita tidak akan pernah mati. Justru Tuhan ingin mengangkat kita. Ini Tuhan angkat kita supaya kita terangkat hidup-hidup. Oleh karena itu saya berharap bagi jemaat yang ada di tempat ini, bagi saudara yang ada di tempat ini mendengar saya, baik bagi saudara yang ada pendengar YouTube saya dimanapun Anda berada hari ini. Apakah Anda di luar negeri, di Indonesia, di tanah air, dimanapun kita berada, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Ikutlah dalam rencana Tuhan. Masuklah dalam rencana Tuhan. Jika kamu mengerti kehendak Tuhan, jika kamu mengerti rencana Tuhan dalam hidupmu, kamu akan tahu mengandalkan Dia. Kamu akan tahu mendekatkan diri kepada Dia. Kamu hanya tahu berdoa dan berpuasa. Saudara, saya hanya mengajak kita, jangan menjadi penakut. Jangan ada ketakutan dalam dirimu. Tetapi perbaikilah hubunganmu dengan Tuhan. Jangan takut tentang masa depanmu. Jangan takut tentang jodohmu. Jangan takut tentang perkuliahanmu. Jangan takut tentang pendidikanmu. Jangan takut tentang pekerjaan. Jangan takut tentang rumah tanggamu. Jangan takut tentang anak-anakmu. Tentang apapun pergumulan yang kita hadapi di dunia ini. Selama kita di dunia ini, memang akan selalu ada pergumulan. Tapi percayalah, dalam setiap pergumulan kita akan selalu ada jalan keluar. Haleluya. 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 Saya berdoa untuk saudara. Tuhan, siapapun pendengar YouTube saya dimanapun berada, kiranya Tuhan menolong. Jamalah mereka. Sentuh hati mereka. Buatlah mereka mengerti kebenaran firman. Lawatlah hati mereka Tuhan. Kuasailah hidup mereka. Biarlah mereka dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak. Biarlah Roh Kudus kiranya memimpin mereka. Roh Kudus kiranya memberkati mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.